Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Fatimah Asy-Syarah, putri bungsu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pernikahan bersama Siti Khadijah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang putri bungsu yang bernama Fatimah Al-Zahra. Mendapat didikan penuh dari ayahnya yang seorang nabi. Fatimah tumbuh menjadi perempuan cantik, cerdas, sederhana, dan penuh kasih sayang. Fatimah lahir di Mekah pada Jumat 20 Jumadil Akhir atau 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Semasa hidupnya, Fatimah merupakan anak yang paling dekat dengan Rasul, sebab ia adalah satu-satunya anak yang tinggal bersama beliau setelah Siti Khadijah wafat. Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa Fatimah adalah seorang paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dari Aisyah AR yang mengatakan bahwa tidak ada yang mirip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam cara berjalan dan bertutur kata kecuali Fatimah. Fatimah mendapatkan julukan Asy-Syarah yang berarti bercahaya dan berkilau. Meskipun merupakan anak dari pimpinan tertinggi Islam, namun berkepribadiannya begitu sederhana. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata bahwa Fatimah merupakan bidadari yang menyerupai manusia. Pada suatu hari, Fatimah dihampiri oleh Abdurrahman bin Auf yang memberitahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menangis setelah menerima wahyu dari Jibril. Abdurrahman datang ke sana karena mengetahui bahwa satu hal yang bisa membuat beliau bahagia adalah dengan melihat putrinya itu. Diceritakan dalam kitab Al-Faqdur Daniyah melalui riwayat Umar bin Khattab. Setelah mendengar kabar itu, Fatimah Al-Zahra berkata, "Baik, tolong menyingkirlah sejenak hingga aku selesai ganti pakaian." Keduanya lalu berangkat ke tempat Rasulullah pada saat itu. Ia menyelimuti tubuhnya hingga dengan pakaian yang usang. Ada 12 jahitan di dalam lembar kain tersebut, juga sepihak dedaunan kurma yang tampak menempel di sela-selanya. Umar bin Khattab menepuk kepala ketika melihat penampilan Fatimah sambil berkata, "Betapa nelangsa putri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Para putri, kaisar dan raja menggunakan sutra-sutra halus, sementara Fatimah, anak perempuan utusan Allah, puas dengan selimut bulu dengan 12 jahitan dan daunan kurma. Kemudian Fatimah berkata, "Ya Rasulullah,
tahukah bahwa Umar terheran-heran dengan pakaianku? Demi zat yang mengutusmu dengan kemuliaan, aku dan Ali bin Abu Thalib suaminya selama 5 tahun tak pernah menggunakan kasur kecuali kulit kambing. Keluarganya juga menggunakan kulit kambing tersebut hanya di waktu malam hari, sementara pada siang hari kulit tersebut berubah berfungsinya menjadi tempat makan unta. Bantal mereka juga hanya terbuat dari kulit yang berisi sepihak daunan kurma. Setelah mendengarkan ucapan dari Fatimah Al-Zahra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada Umar, "Wahai Umar, tinggalkan putriku. Mungkin Fatimah sedang menjadi kedua puncak yang unggul," katanya kepada sahabatnya. Maksud dari kata kedua pacu tersebut sebenarnya merujuk pada pengertian mengenal keutamaan sikap Fatimah yang mengungguli seluruh putri-putri raja lainnya. Terbusana, wahai ayah, adalah diriku, sahut Fatimah. Sebenarnya dengan kedudukan dan karisma luar biasa dari ayahnya, Fatimah bisa memperoleh apa saja yang dia inginkan. Akan tetapi, ia telah mewarisi kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersahaja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan ahli surga ada 4: Maryam binti Imron, Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan Asia Muslim. Kisah Fatimah Al-Zahra yang menerima kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 5 tahun sudah seharusnya menjadi inspirasi keunggulan sifat dan karakter tersebut, seolah melengkapi kecantikan Fatimah yang bersinar. Wajahnya kerap digambarkan berkulit putih dengan pipi kemerahan. Ada juga yang cerita inspirasi dari Fatimah Al-Zahra yang berkaitan dengan kehidupan kisah cintanya. Ia menikah dengan Ali bin Thalib, salah satu dari 4 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi khalifah setelah Rasul wafat. Sebelum menikah, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengutarakan cerita antara satu dengan yang lain. Dari kisah cinta ini bisa disimpulkan bahwa memang tidak ada percintaan sebelum pernikahan mengenal hal ini. Rasulullah SAW pernah berkata atau bersabda, "Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan juga lebih bisa menjaga kemuliaan. Namun siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredah nafsunya." Ketika Fatimah setelah menikah begitu sederhana,
karena Ali bin Abu Thalib memang bukan berasal dari keluarga kaya yang memiliki banyak harta. Saat dia melamar Fatimah pun dia sempat bingung karena merasa tidak memiliki mahar yang cukup. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempersulit hal tersebut dengan menanyakan kepada Ali bahwa Ali memiliki baju besi yang dahulu pernah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pun menyetujui baju besi tersebut sebagai mahar pernikahan anaknya tersebut. Kemudian rumah tangga Fatimah Al-Zarah bin Ali bin Abu Thalib juga begitu sederhana. Pernah suatu ketika tangan Fatimah kasar karena menumbak gandum sendiri. Saat itu Fatimah memiliki baju yang bernama Hasan, dan Fatimah juga sedang hamil Husaini, anak keduanya, sehingga merasa kewalahan. Ini karena tidak mampu membayar pembantu untuk melakukan pekerjaan rumahnya. Suatu ketika Fatimah mendengar kabar bahwa ayahnya membawa tawanan perang yang bisa dijadikan pembantu di rumahnya. Setelah dengan kabar itu, Fatimah pun berkunjung ke rumah Rasulullah untuk meminta hal tersebut. Namun sayangnya ayah sedang tidak di rumah. Jadi Fatimah hanya sempat menceritakan hal tersebut pada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah. Setelah sholat Isya, Aisyah menceritakan hal tersebut pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mendatangi rumah Fatimah dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memberikan pembantu tersebut kepada Fatimah. Namun Rasulullah SAW mengajarkan satu amalan yang membuatnya lebih baik dibandingkan seorang pembantu. Rasulullah SAW kemudian bersabda, laksanakanlah oleh kalian amalan semampu kalian. Sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Ia menunjukkan bahwa Naski Fatimah merupakan anak seorang pemimpin. Dia tidak semenang-menang, terutama dengan sesuatu yang bersifat pribadi seperti kebutuhan akan pengurus rumah tangga, dan Rasulullah kembali mendidik Fatimah dengan kesederhanaan yang bisa dilakukan oleh diri sendiri. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.